Nah, selanjutnya akan saya bahas itu tentang fungsi ya. Sebenarnya materinya itu adalah relasi dan fungsi. Tapi untuk relasi dan fungsi, saya akan sedikit menjelaskan tentang relasi dulu ya, sebelum masuk ke fungsinya ya. Tunggu bentar, saya lagi open GeoGebra dulu untuk menjelaskan apa itu relasi ya. Relasi itu sama seperti hubungan ya, tapi hubungannya itu tergantung dari apa yang nanti kalian yang mendefinisikannya gitu. Gitu biasanya kalau relasi ya. Misalnya ada nama orang atau nama siswa, kemudian ada hobinya gitu. Berarti ini relasinya adalah hubungan siswa dan hobinya kayak gitu. Nah, misalnya saya punya soal kayak gini ya. Biasanya soal-soalnya itu kalian cuma mencari apa sih hubungan antara himpunan A dan himpunan B kayak gitu. Misalnya contohnya kayak gini nih. Perlu ya, saya mau hilang. Kalau fungsi itu dia termasuk relasi yang agak khusus ya. Jadi ada aturannya kapan relasi itu disebut fungsi. Nah, di sini ya, misalnya ada sebuah relasi kayak gini ya. Nah, kemudian di sini ada A, di sini B misalnya ya. Nah, misalnya di sini satu, di sini satu misalnya. Terus di sini dua, di sini empat. Terus di sini tiga, di sini sembilan. Di sini 4, ini 16. Nah, misalnya kalau kita cari hubungannya, jadi kayak gini. Apa hubungan A, relasi A dan B itu hubungannya apa? Jadi hubungannya itu adalah A merupakan akar kuadrat dari B kayak gitu, ya. Itu hubungannya, itu biasanya mencari hubungannya gitu. Jadi kalau kalian misalnya disuruh nyari kalau 5, jadi di sini berapa? 25 kayak gitu. Ya, itu maksudnya. Bisa juga kayak gini. Misalnya kalau ada penunjukan ya, ini kalau ditunjuk kayak gini nih, tanda panahnya kayak gini. Gitu. Contohnya kayak gini ya, berarti ini relasinya hubungannya itu adalah apa tuh? A akar dari B kayak gitu ya. Relasi dari hubungan A dan B itu adalah A itu adalah akar kuadrat dari B. Itu kalau tanda panahnya seperti itu. Nah, kalau tanda panahnya seperti ini, saya nggak tulis 25-nya. Misalnya kayak gini ya. Nah, satunya meluncur kayak gini. Nah, jadi kayak gini semua ya. Tuh. Empatnya ke sini, enamnya ke sini. Nah, satunya juga ke sini semua. Duanya juga ke sini ya. Satunya ke sini juga. Duanya, ketiganya ke sini, empatnya ke sini. Nah, ini hubungannya itu adalah kurang dari ya. Berarti kalau kurang dari berarti A kurang dari B, berarti 1. Kurang dari B. Ya, gitu. A kurang dari B kayak gitu. Kalian cuma mencari hubungan saja kalau di relasi. Hanya sedikit dibahas. Itu pun ujian nasional itu keluar mungkin ya, tapi peluangnya itu 0, sekian lah. Karena yang keluar itu biasanya fungsi yang paling banyak gitu ya. Saya lanjut aja itu tentang relasi ya. Gini dulu saja. Saya akan lanjut ke bagian bukunya. Nah, di sini itu bab 2 adalah fungsi. Tapi di buku saya ini nggak ada sistem koordinat ya. Nah, berarti di sini fungsi adalah relasi khusus dari himpunan A ke B, di mana setiap anggota elemen A tepat memiliki satu pasangan di anggota B. Jadi elemen A ya, dia tidak boleh lebih dari satu pasangannya gitu. Nah, anggota B hanya memiliki bayangan satu saja di A gitu, sama halnya kayak gitu ya, bayangan gitu. Atau B itu memiliki bayangan satu atau dua juga boleh bayangannya. Jadi si B itu boleh memiliki dua pasangan atau lebih gitu. Tapi si A nggak boleh. Gitu. Ya. Kalau saya ibaratkan dalam kehidupan nyata itu kayak gini loh, si A itu nggak boleh pacaran sama lebih dari satu orang gitu. Tapi si B itu boleh pacaran lebih dari dua orang, lebih dari satu orang. Oh, terserah mau berapa gitu, ya.
Kayak cowok boleh menikah 4 kali, Pak. Kalau cewek hanya 1 kali. Saya tidak memisalkan kelaminnya ya, terserah ada kalian yang biasanya kalau cewek pasti memposisikan di B, kalau cowok pasti memposisikan juga di B kayak gitu. Nah, kayak gitu selanjutnya, dan setiap anggota A harus semuanya mendapat pasangan gitu. Ya. Dan si B boleh ada yang tidak dapat pasangan, itu syaratnya ya. Nah, ini kan memiliki lebih dari satu bayangan di anggota A, ataupun ada anggota B yang tidak memiliki bayangan di A, dengan syarat setiap anggota A harus memiliki pasangan. Agar lebih memahami, kita akan berikan contoh. Ini ada sebuah contoh, ini 1, 2, 3, 4. Yang satu itu fungsi apa bukan? Sebelum saya pembahasan. Kalian Yang boleh mana, Pak? open mic semua ya, boleh open mic kalau saya nanya, tapi kalau terlalu Fungsi, Pak. Fungsi, Pak. Fungsi, Pak. berarti nomor 1 itu bukan fungsi ya. Coba kalian boleh ditampilin di bagian chatnya mana yang bukan fungsi. Oh, nomor 1. Saya mau tampilin bagian chat. Nah, ini bagian chatnya ya. Boleh kalian chat mana yang fungsi ya. Yang 1 itu merupakan fungsi, udah bisa kita lihat. Nomor 2 itu fungsi apa bukan? Fungsi. Fungsi, Pak. Bukan. Yang mana sih nomor? Yang Nomor 2, Pak. fungsi ya. Fungsi. Kamu bilang Fungsi. Nomor 3 relasi. Nomor 4 relasi. yaitu relasi ya. Tapi bukan fungsi aja bilang, karena kita bicara dengan gini. Ya, bukan fungsi. Terus yang nomor A ini juga bukan fungsi. Kenapa? Karena ada bagian A yang tidak memiliki pasangan. Pasangan. Nah, ini penjelasannya ya. Pada nomor 1 bukan fungsi karena semua anggota A tepat memiliki. Pada nomor 2 merupakan fungsi karena setiap anggota A memiliki satu pasangan anggota B, dan anggota B ada yang memiliki 2 bayangan di anggota A, yaitu 3 ya, yang bayangannya dan C. Itu kan 3 dan 4 alasannya sudah tadi ya. Nah, sekarang itu kita belajar domain, kodomain, dan range. Apa itu domain, apa itu kodomain, apa itu range ya. Nah, sebelum membahas domain, kodomain, dan range, perhatikan dari gambar di bawah ini. Ada yang nah, ini ada fungsi ya. Domain adalah daerah asal suatu fungsi. Dari gambar di atas, yang merupakan domain adalah himpunan A ya. Kodomain adalah daerah kawan dari suatu fungsi. Dari gambar di atas itu adalah himpunan B. Nah, range atau daerah asil itu adalah anggota kodomain yang berpasangan dengan anggota domain. Tidak selalu kodomain merupakan range ya. Ingat, ini diperhatikan baik-baik. Tidak selalu kodomain merupakan range. Range itu hanya yang ditunjuk oleh himpunan A atau anggota A. Jadi di situ range-nya itu adalah 1, 2, dan 3. Yang 4 ini bukan disebut range karena dia tidak memiliki pasangan ya. Kita sambil perbaiki. Oke, penyajian fungsi ya. Nah, penyajian fungsi itu hampir mirip dengan himpunan sebenarnya ya. Tapi dia tidak memiliki diagram Venn. Nah, sekarang fungsi dapat disajikan dengan beberapa cara. Sebelum membahas penyajiannya, berikut contoh fungsi dari A ke B ya. Nah, himpunan A, B, C, D, himpunan B-nya 135, itu boleh sembarang sampel ya. A dipasangkan dengan 1, B dipasangkan dengan 3, C dipasangkan dengan 3, dan D juga dipasangkan dengan 5. Berikut penyajian fungsi. Berarti kayak gini nih. A, B, C, D ya. Gitu. Nah, untuk mengecek apakah dia merupakan fungsi dan bukan fungsi dari, jika dia ditulis dengan himpunan berurutan kayak gini, cukup kalian lihat bagian X ya, bagian depannya. Ini kan biasanya disebut X kan? Ya, cukup kalian ngecek bagian depannya. Jika bagian depannya itu kembar, berarti dia bukan fungsi kayak gitu ya. Jika
Ya, jika dia dicek kalau ketahui diagram panahnya kan gampang kita ngeceknya kan. Tapi kalau diketahui diagram apa tuh pasangan berurutannya, cukup ngecek bagian depannya. Nah ini kan bagian depannya beda semua nih. Fungsi. Soalnya ini kok diaktif. Kalau ada motor jangan diaktifin ya. Nah berarti yang bagian belakangnya nggak usah dipedulin, mau dia kembar kayak mau dia beda, terserah dah. Yang penting bagian depannya dia harus beda gitu. Nah selanjutnya kalau di dalam diagram panah ya, kalau diagram panah seperti ini, udah seperti tadi ya dijelasin. Terus ini diagram kartesius atau diagram apa itu? Diagram titik biasanya ya. Nah ini karena sudah pernah dibahas di kelas 7 sebelumnya ya. Tinggal dihubungkan saja ya buat koordinatnya A, B, C, D yaitu. Oke, selanjutnya sifat-sifat fungsi ya. Nah, ini yang sifat-sifat fungsinya. Biasanya sih apa tuh? Nanti ya kalau kalian ngajarin ya, mengajar itu kalau kalian menghubungkan kehidupan nyata itu jangan menggunakan tanda kutip tadi itu apa tuh? Pacaran atau suami istri ya. Karena itu masih jenjangnya itu masih agak rendah gitu. Maksudnya jangan diajarkan seperti itu, tapi ajarkan yang cari contoh yang lain lah kayak gitu. Tapi kalau mengajarkan fungsi di SMA boleh, karena mereka udah besar-besar lah gitu. Nah selanjutnya fungsi injektif ya. Fungsi injektif itu adalah fungsi satu-satu. Jadi fungsi satu-satu itu adalah fungsi A ke B dikatakan fungsi injektif apabila fungsi yang dimana setiap anggota A tepat memiliki satu pasangan anggota B dan anggota B ya apa tuh hanya di sini ya ini ada B hanya memiliki satu bayangan di anggota A dan B boleh tidak mendapat pasangan. Jadi ini adalah maksudnya nih ya dalam unsur tadi itu ya pacaran itu ya yang A itu harus mendapat jodoh tapi si B itu boleh nggak dapat jodoh gitu, ngerti nggak ya? Nah yang A ini merupakan fungsi injektif, yang B merupakan fungsi injektif karena dia semuanya satu-satu, tapi si B nggak dapat pasangan kan? Nah yang A sama B ini bukan fungsi injektif, kenapa? Karena si A ini memiliki pasangan yang sama yaitu 2, itu nggak boleh ya. Walaupun dia merupakan fungsi tapi bukan termasuk fungsi injektif. Oke, selanjutnya fungsi surjektif ya atau onto. Fungsi A ke B dikatakan fungsi surjektif adalah fungsi yang dimana setiap anggota B harus memiliki pasangan. Jadi yang ini kebalikan dari yang atas ya. Nah yang ini boleh si B memiliki 2 pasangan, tetapi harus semuanya dapat pasangan kayak gitu. Jadi si B ini boleh poligami kayak gitu ya. Nah selanjutnya agar lebih paham kayak gini ya, berarti si bagian subjektif itu yang contoh bagian pertama yang kiri, yang bukan subjektif itu yang kanan ya seperti itu. Nah ini ya yang nomor 3 ya, kalau kalian itu besok mau nikah bersuami istri itu pakai konsep yang nomor 3 ya gitu. Fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu itu adalah gabungan antara fungsi onto atau subjektif dengan satu-satu ya gitu. Jadi yang ini adalah setiap A atau B harus tepat memiliki pasangan dan harus semua mendapat pasangan. Nah itu contohnya adalah yang A gitu ya. Fungsi bijektif, fungsi ini bijektif semua ya. Ini yang ini bukan fungsi bijektif, ini bukan fungsi bijektif. Nah sekarang saya akan kan kalian udah tahu kan apa itu fungsi kan, fungsi kuadrat, fungsi linear ya. Kasih saya contoh dari fungsi yang tadi. Biasanya grafik fungsi apa yang merupakan fungsi bijektif? Apakah fungsi apa itu fungsi kuadrat kah, fungsi pangkat 3 kah, kubik gitu? Fungsi apa? Fungsi linear, fungsi polinom, apa fungsi kuadrat?
Oke, saya akan balik ke gini ya. Saya akan kasih lihat sebentar. Nah, misalnya nih, ya, saya akan kasih contoh fungsi linear ya. Nah, ini ya. Nah, di sini ya, fungsi linear itu ya disebut fungsi bijektif ya, atau fungsi satu-satu. Kenapa? Karena setiap pasangan dia memiliki satu saja. Misalnya contohnya nih, min 1 pasangannya 1. Ini misalnya min 1 apa nih? Min 3/2 pasangannya sekian. Jadi nggak ada yang nilai X yang mendapat pasangan kembar gitu ya. Kalau saya kasih contoh fungsi kuadrat, Y sama dengan X kuadrat dah ya. Nah, kayak gini. Jadi, kalau 1 dan min 1, dia sama pasangannya adalah 1. Anggap aja Y-nya itu adalah unsur B, anggota B, dan X-nya itu anggota A, gitu. Terus kalau dia 2 dan min 2 sama, ya kan? Gitu. Itu contoh dari sebuah fungsinya, ya. Oke, saya akan lanjut ke gini. Nah, ya. Itu adalah contohnya. Nah, sekarang menentukan nilai fungsi, ya. Ini sih udah sama gampang sama kalian ya. Untuk menentukan nilai fungsi, terlebih dahulu kita ketahui rumus fungsi contoh fx sama dengan 2x plus 3 ya. Saya di sini lupa memberikan bentuk umum sebenarnya, tapi bentuk umumnya itu fungsi itu bentuknya kayak gini ya. Fx sama dengan ax plus b ya. Nah, a itu adalah koefisien dari x, b itu adalah konstanta ya. Fx itu adalah y itu sama dengan fx ya. Nah, untuk menentukan nilai fungsi itu adalah x itu adalah variabel bebas, fx-nya itu adalah variabel terikat. Ini biasanya nanti kalian akan tahu kalau kalian udah skripsi gitu. Kalian tahu nggak apa itu variabel bebas dan apa itu variabel terikat? Oh, ini udah ada di sini ya. Udah ada saya jelaskan ya. Variabel bebas adalah variabel yang nilainya dapat ditentukan dengan bebas atau di mana kita dapat dengan sendiri menentukan nilainya gitu. Kalian bisa mengambil sampel sebuah bilangan gitu ya. Sedangkan variabel terikat adalah variabel yang nilainya tergantung dari nilai variabel bebas. Kalau kalian ganti X-nya ini berapa, maka si Fx-nya udah akan ketemu gitu ya. Nanti buku ini akan saya kasih juga ke kalian ya, filenya. Oh ya, dan juga jangan di-share ya, apa namanya itu, file ini ke kemanapun ya, paham? Iya, Pak. Hanya saya berikan bagi yang ikut dalam apa itu pembelajaran ini. Kalau kalian print terus kasih boleh, tapi jangan dikasih subfile-nya aja, paham ya? Ya. Oke, selanjutnya menentukan fungsi ya. Misalnya nih, saya akan mengambil sebuah sampel nilai X itu adalah 1, 2, 3, dan 5. 2, 3, dan 5. 2, 3, dan 4. Ya tinggal dimasukkan aja. Mengganti X-nya dengan 1, 2, 3, dan 4. Gitu. Ya. Jadi seperti ini. Jadi jika pasangan dalam himpunan pasang urutan adalah 1, 5, 2, 7. Ini udah paham ya, udah pasti. Kalau udah dijelasin ke tabel, seperti ini jadinya. Nah, ini adalah contoh soalnya, ini pembahasannya. Nah, sekarang menggambar grafik fungsi ya. Nah, ini udah saya jelaskan di sini bentuk umumnya ya. A itu tidak sama dengan 0 ya. Gitu. Nah, ini saya untuk menentukan nilai X-nya. Nah, cara pertama pembahasannya ini saya langsung ya. Kenapa saya langsung? Karena kalian sudah belajar di sebelumnya cara menentukan nilai X-nya. Itu cara pertama. Itu cara pertama adalah dengan menentukan nilai X. Cara kedua, dengan menentukan titik potong terhadap sumbu X dan Y. Caranya itu adalah, kalian pernah belajar program linear yang kemarin ya? Udah tahu kan ya? Cara menentukan titik potong adalah untuk sumbu X maka Y sama dengan 0 ya. Berarti Y-nya 0 kita substitusi, 0 sama dengan 2X min 1. Kita pindah tempat aja, berarti 2X sama dengan 1, X min setengah ya. Titik potong terhadap sumbu X, setengah koma 0. Jika mencari titik potong terhadap sumbu Y, maka X-nya yang sama dengan 0. X sama dengan 0, berarti Y-nya sama dengan 2X min 1. Berarti 2 kali 0 dikurang 1.
Sehingga titik potong terhadap sumbu Y di titiknya adalah 0,1. Kita hubungkan ya. Nah, ini titiknya udah nih ya. Tinggal kita hubungkan. Nah, selanjutnya adalah tetapi ada kelemahan kalau menggunakan titik potong. Saya akan kasih contoh atau kalian nyari sendiri kapan suatu fungsi bentuknya gimana atau kalian kasih contoh langsung bentuk fungsinya. Dia tidak bisa menggunakan cara kedua, tapi harus menggunakan cara pertama, yaitu dengan mencari pasangan-pasangannya. Ayo, kasih saya bentuk fungsi linear kayak gini. Karena kita nggak belajar fungsi kuadrat ya di SMP, nanti di kelas 3 itu kita belajar fungsi kuadrat. Fungsi dan persamaan kuadrat itu kita belajar. Ayo, bentuk fungsinya gimana? Contohnya, atau kalian kasih contoh misalnya Y sama dengan 2X min 4 gitu. Nggak, dia harus menggunakan cara ini. Tidak bisa menggunakan cara yang di bawah. Yang mencari titik potong ini dia tidak bisa gunakan. Ada penjelasannya sebenarnya di bawah ya, makanya saya nggak geser ya. Nggak tahu. Ini ya, yang tidak bisa menggunakan cara di atas adalah nanti ya, ini sekitar lagi 10 menit. Nah, itu adalah nih. Ya. Dia bentuknya adalah AX. Ya. Kalau bentuknya AX dia tidak bisa menggunakan cara yang kedua. Kenapa? Pada saat kalian substitusi X-nya 0, Y-nya akan juga 0 kan? Jadi nggak bisa lagi gitu. Jadi kalian harus menggunakan mencari titik tambahan 1 gitu ya. Itu maksudnya. Nah, ini ya. Ini kalau fungsi konstan yang kayak gini ya, Y sama dengan 3, Y sama dengan min 2 itu disebut fungsi konstan, yaitu fungsi yang nilainya tetap. Nah, ini latihan soal ya. Kalau latihan soalnya itu sih saya nggak suruh kalian buat ya. Hanya seperti ini aja. Ini ABC, terus ini A adalah huruf vokal, banyaknya pemetaan yang mungkin dari ini ya. Banyaknya pemetaan ya. Maksudnya banyaknya pemetaan itu banyaknya pasangan ya. Nah, huruf vokal itu berapa? Ini saya bahas ini karena nggak saya jelasin ya di atas. Banyaknya pemetaan atau fungsi yang bisa dibuat. Misalnya ada A ke B, berapa banyak diagram Venn-nya gitu loh, bisa dibuat. Ini A3 ya, itu caranya itu adalah, ya, kalau dari A ke B, ya, ini sama dengan, ya, B pangkat A. Maksudnya B pangkat A itu adalah pasangan si B itu dipangkatkan dengan pasangan si A. Berarti huruf vokal itu ada 5 kan? Ada 5 kan? Iya. Nah, berarti 5 dipangkatkan 3 itu berarti banyak diagram Venn yang dipangkatkan itu adalah 5 pangkat 3. 2 pangkat 1. 5 pangkat 3. Kalau B ke A berarti 3 pangkat 5. Ya. Itu contoh-contohnya. Oke, saya hapus aja lah. Ini sudah ya. Nah, ini kalau ada fungsi kuadrat ya, tentukan F2, F-3 ditambah F5. Berarti kalian cari satu dijumlahin. Ya. Gitu. Nah, yang sering keluar di ujian nasional itu adalah menghubungkan antara fungsi dengan persamaan linear dua variabel. Yang ini contohnya 6 sama 7 ya. Jika diketahui fungsi linear dengan F1 sama 0 dan F0 sama 2, berdasarkan nilai Fx ya. Tapi nanti ini saya jelaskan akan lanjut ke persamaan linear dua variabel ya. Saya nggak lanjut di sini. Ini contoh-contoh untuk diketahui fungsinya. Nah, kayak gini ya. Nilai fungsinya diketahui tapi fungsinya nggak diketahui gitu ya. Nah, tabel fungsi ini udah sama sih tadi. Nah, itu tentang fungsi ya. Nanti saya share materinya ya. Saya rubah ke gini dulu lah, ke PDF dulu ya biar agak bagusan. Oke, saya tutup apa tuh? Lanjut ke gininya. Kita tutup ya. Kemudian saya akan sebelumnya yang harusnya itu saya bahas koordinat kartesius dulu. Itu adalah koordinat kartesius ya. Kita akan belajar koordinat kartesius sekarang.
biasa nanti ya 30 menit menjelang gini kita kita latihan ujian yang kemarin ya. Oke, koordinat kartesius ya. Kenapa kalau koordinat kartesius ini nggak terlalu banyak nggak terlalu banyak di materinya gitu loh. Karena hanya mengajarkan bagaimana posisi titik dari titik itu di mana gitu. Kayak misalnya nih, posisi titik B dari titik A di mana kayak gitu dia biasanya ya. Oke, selanjutnya ini ya. Nah, ini sistem koordinat, posisi titik, posisi garis, titik asal, garis sejajar yang kayak gitu yang diajarin di sini. Garis tegak lurus tuh kayak gimana. Harusnya ini saya jelasin kan. Tapi ini udah kelihatan ya di kalian kan? Ini buku K13 ya. Nah, ini kayak gini sistem koordinatnya kayak gini. Ini contohnya jalan gitu. Misalnya si rumah ini koordinatnya di mana kayak gitu. Itu biasanya ya. Nah, untuk mengetahui kayak gitu, kalian harus belajar itu kalau ini ngajarin gimana penulisan koordinat. X itu selalu ada di depan ya. Y itu ada di belakangnya. X, Y bentuk umumnya ya. Nah, untuk mencari koordinatnya itu adalah jika X-nya positif, berarti kita akan berjalan ke kanan. Jika dia X-nya negatif, berarti kita berjalan ke kiri ya. Jika Y-nya itu positif, berarti kita akan bergerak ke atas. Jika Y-nya negatif, berarti kita bergerak ke bawah kayak gitu ya. Nah, ini adalah sistem koordinatnya dalam penulisan sudah. Nah, jadi gini nih tuh. Nah, jarak ke sumbu X itu 6 satuan ya. Kenapa 6 satuan kayak gini nih? Perhatikan ya. Bukan berarti kalau di sini kan dibalik dia ya. Misalnya contohnya kayak gini, saya buat koordinat nih. Saya buat koordinat itu, ini koordinatnya berapa nih? 5,4 kan? Ya, 5,4, 4,5 ya. 4,5. 4,5. Nah, sekarang jarak titik A ke sumbu X itu berapa? Berarti kita hitung di sini. Nih ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5 kayak gitu. Makanya kebalikannya gitu dari sumbunya gitu ya. Itu yang kita ajarin nanti ke anak-anak SMP gitu ya. Walaupun agak simpel tapi agak susah untuk menjelaskannya gitu. Boleh kalian jelaskan to the point juga nggak apa-apa, tergantung guru sih. Oke, selanjutnya itu, nah ini kalau misalnya jarak sumbu X ya ini 5 pasti 5 ya. Terus jarak ke sumbu Y itu pasti jarak sumbu Y di sini 4, di sini 3. Ingat jarak ya. Jarak ya, sedangkan di sini -4 nanti kalian tulis -4. Jarak itu tidak ada negatif ya. Jarak itu mutlak ya. Mau bergerak mundur, mau bergerak maju, jarak itu tetap mutlak ya. Oke, saya lanjut itu untuk tentang jarak ya. Nah, ini udah nih ya. Kodan 1 itu X-nya positif, Y-nya positif. Kodan 2 X-nya negatif. Ini udah pasti kalian ngerti lah. Udah sempat dibuka-buka belum? Pasti belum ya. Ada yang buka belum? Nah, yang penting kalian gini ya, file-file yang saya berikan, kalian pilah ya. Misalnya jadi kelas 7 per folder, kemudian di folderin lagi kelas bab satunya per bab gitu, koordinat kartesius atau per materi dijudulin kayak gitu. Jadi nanti kalau kalian mau pakai kan nggak susah nyarinya lagi kan. Gitu. Nah, ini udah ada ya koordinat 1, 2, 3, 4 ya. Nah, ini udah ada di sini. Nanti pasti ditanya itu ya, koordinat titik A berjarak 2 satuan dari sumbu Y ya, keterangan. Ini biasanya soal-soalnya gitu. Contoh 1, titik A berada di kodan pertama. Nah, kayak gitu. Itu soalnya. Jadi kalian itu lebih membantu siswa dalam mengerjakan. Itu di K13 itu kayak gitu, guru hanya sebagai apa dibilang fasilitator gitu atau tutor gitu.
Jika siswa yang nggak ngerti baru kalian nanya. Gitu. Hanya membimbing, kalian kasih contoh dulu satu, ini udah ada gitu. Tapi kalau di buku guru sudah ada nih jawabannya semua, kuncinya udah ada. Gitu. Ini kan buku siswa ya. Nah, ini udah kayak tadi sama aja. Bagaimana cara menemukan suatu titik berada pada pola kecil? Ya udah ditentukan dulu titiknya ya, titiknya itu berada di mana. Gitu. Apakah cari dulu titiknya, terus kemudian ditentukan. Oke, saya tutup dulu ya. Nanti saya lanjut, saya akan tutup dulu. Udah mau waktu mau habis ya.